Kepemimpinan yang kuat dan visioner sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan global yang dinamis dan kompleks. Nah, kali ini saya akan membandingkan gaya kepemimpinan Prabowo Subianto, Jokowi, dan Lee Kuan Yew. Gaya kepemimpinan siapa yang paling efektif untuk membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik? Lee Kuan Yew dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang berani dan kadang kontroversial. Prabowo memiliki karakter yang mirip dengan latar belakang militer dan pendekatan yang tegas terhadap keamanan nasional. Sementara itu Jokowi lebih demokratis, mengutamakan pendekatan belusuan dan mendengarkan suara langsung dari rakyat. Keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Dalam hal ketegasan, Prabowo lebih mendekati Lee Kuan Yew dibandingkan Jokowi. Namun demikian, Jokowi lebih unggul dalam hal pendekatan inklusif dan membangun komunikasi langsung dengan masyarakat. Yang kita tahu bahwa Lee Kuan Yew sukses membawa Singapura menjadi pusat ekonomi dunia. Nah, kalau dibandingkan dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, bagaimana fokus mereka dalam pembangunan ekonomi, Pak? Nah, Jokowi selama ini fokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, dan irigasi yang kesemuanya itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan ekonomi. Sedangkan Prabowo lebih menekankan pada penguatan sektor pertanian, industri dalam negeri, dan ketahanan pangan, di mana fundamental infrastrukturnya sudah diletakkan oleh Jokowi. Lee Kuan Yew fokus pada investasi asing dan menjadikan Singapura menjadi pusat perdagangan dunia. Di samping itu, ia juga mengembangkan sumber daya manusia yang kuat. Prabowo sepertinya punya pendekatan yang mirip dengan Lee Kuan Yew, tetapi dengan lebih menekankan pada kemandirian nasional. Lee Kuan Yew dikenal sebagai pemimpin yang menjaga nasionalisme. Pak Prabowo dan Pak Jokowi juga sering bicara soal nasionalisme. Bagaimana perbedaannya? Nah, Prabowo itu lebih menekankan nasionalisme yang kuat dan kemandirian bangsa. Sedangkan Jokowi lebih fleksibel dalam membuka pasar investasi asing. Lee juga menggunakan pendekatan yang mirip dengan Prabowo dalam hal nasionalisme, namun tetap pragmatis dalam kebijakan ekonominya. Jadi kalau soal nasionalisme, Prabowo dan Lee punya banyak kesamaan ya, Pak? Iya, benar. Keduanya ingin negaranya mandiri dan kuat. Namun demikian, Jokowi juga punya rasa nasionalisme atau semangat nasionalisme yang tinggi, hanya saja lebih fokus pada pembangunan yang berkelanjutan dan terbuka terhadap dunia luar. Korupsi sering jadi masalah besar di Indonesia. Kalau dibandingkan dengan Singapura, bagaimana pendekatan Lee Kuan Yew, Pak Prabowo, dan Pak Jokowi dalam memberantas korupsi? Lee Kuan Yew itu sangat keras terhadap korupsi. Hukum di Singapura itu sangat ketat, terutama terhadap pejabat yang terlibat korupsi. Prabowo juga menekankan pentingnya reformasi hukum dan pemberantasan korupsi dengan lebih tegas. Sementara Jokowi telah memimpin reformasi birokrasi, tetapi masih ada tantangan besar dalam konsistensi penegakan hukum. Kalau bicara tentang ketegasan terhadap korupsi, Prabowo mempunyai potensi untuk mengimplementasikan pendekatan seperti Lee Kuan Yew. Namun, perlu kita lihat bagaimana implementasinya nanti. Pak Jokowi terkenal dengan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Bagaimana dengan Pak Prabowo? Jokowi memang telah membangun banyak infrastruktur fisik. Hal itu sangat penting sebagai fundamental pembangunan ekonomi selanjutnya. Prabowo ingin menambahkan fokus pada pembangunan teknologi dan inovasi industri agar Indonesia bisa lebih bersaing di era digital seperti Singapura yang sangat maju dalam hal teknologi. Lee Kuan Yew sudah mempersiapkan negaranya untuk masa depan dengan investasi besar di bidang inovasi dan teknologi. Indonesia punya posisi strategis sebagai negara maritim. Bagaimana Pak Prabowo dan Pak Jokowi memandangnya?
Jokowi dengan visi poros maritim dunia sudah menekankan pentingnya sektor maritim, tapi implementasinya masih menghadapi tantangan. Prabowo juga sangat paham hal ini dan ingin memperkuat angkatan laut serta perdagangan maritim. Singapura memanfaatkan letaknya sebagai pusat perdagangan dunia. Sebenarnya, Indonesia punya potensi yang lebih besar, tapi masih perlu strategi yang tepat untuk mengoptimalkannya. Jadi bagaimana kesimpulannya, Pak? Kesimpulannya yang pertama, Jokowi itu sudah membawa perubahan besar, terutama di bidang infrastruktur dan diplomasi. Sedangkan Prabowo memiliki pendekatan yang lebih tegas dan menekankan pentingnya kemandirian nasional, mirip dengan Lee Kuan Yew dalam beberapa aspek. Jika Prabowo dapat menerapkan visi ekonomi dan ketegasannya seperti Lee Kuan Yew, maka Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju dan stabil. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.